Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sistem endokrin. Saya Nabila Rizky Syahraniza dengan NIM 11300222027. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky Amalia Putri. Nama saya Rizky Amalia Putri dengan NIM 11300222028. Saya Putri Emelda dengan NIM 11300222029. Perkenalkan, saya Amelia Nursaida dengan NIM 11300222030. Berikut tentang pembahasan sistem endokrin. Yang pertama, definisi sistem endokrin. Sistem endokrin adalah suatu sistem yang bekerja dengan perantara zat-zat kimia atau hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu atau sekresi internal yang mengirim hasil sekresinya langsung masuk ke dalam darah dan cairan limfe beredar dalam jaringan kelenjar tanpa melewati ductus atau saluran. Sistem endokrin terdiri dari kelenjar-kelenjar endokrin dan bekerja sama dengan sistem saraf mempunyai peran penting dalam pengendalian kegiatan organ-organ tubuh. Yang pertama adalah kelenjar hipotalamus. Hipotalamus atau hipotalamus adalah pusat pengendali fungsi tubuh dan sistem syaraf untuk menjaga agar kondisi tubuh kita selalu konstan dan stabil. Hipotalamus terletak tepat di bawah talamus dan di atas kelenjar hipofisi atau yang biasa disebut pituitari. Hipotalamus memiliki ukuran yang sangat kecil, kurang lebih sebesar almond dengan berat sekitar 1% dari berat otak. Yang selanjutnya adalah kelenjar hipofisis. Disebut juga master of gland karena menghasilkan macam-macam hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Berukuran seperti kacang polong ini adalah penonjolan dari bagian bawah hipotalamus di dasar otak. Terletak di dasar tengkorak yang memegang peranan penting dalam sekresi hormon dari semua organ-organ endokrin. Jenis-jenis hipofisis. Yang pertama adalah hipofisis anterior atau adenohipofisis. Hipofisis anterior menghasilkan hormon yang mempengaruhi payudara, adrenal, tiroid, ovarium, dan testis. Di samping beberapa hormon lainnya, hipofisis anterior menerima sinyal dari neuron parvoselular di otak. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis anterior adalah luteinizing hormon atau LH untuk merangsang ovarium atau testis. Hormon pertumbuhan atau GH untuk membantu dalam pertumbuhan manusia. Hormon releasing hormon atau GHRH untuk melepaskan hormon. Prolaktin untuk mengaktifkan produksi susu setelah kelahiran anak pada wanita. Hormon-hormon ini dilepaskan dari hipofisis anterior di bawah pengaruh hipotalamus. Luteinizing hormon atau LH untuk merangsang ovarium atau testis. Hormon pertumbuhan atau GH membantu dalam pertumbuhan manusia. Hormon releasing hormon atau GHRH untuk melepaskan hormon. Prolaktin untuk mengaktifkan produksi susu setelah kelahiran anak pada wanita. Hormon ini dilepaskan dari hipofisis anterior di bawah pengaruh hipotalamus. Yang kedua yaitu hipofisis posterior. Kelenjar utama dipengaruhi oleh hipofisis posterior atau belakang adalah ginjal. Hipofisis posterior menerima sinyal dari neuron magnoselular di otak. Hipofisis posterior menyimpan kelenjar dan melepaskan hormon seperti oksitosin dan hormon antidiuretik atau ADH.
Selanjutnya, kelenjar tiroid. Kelenjar yang terletak di dalam leher bagian bawah melekat pada tulang laring sebelah kanan depan trakea dan melekat pada dinding laring. Terdiri dari dua lobus atau lobus dextra dan lobus sinistra. Saling berhubungan, masing-masing lobus tebalnya 2 cm, panjang 4 cm, dan lebar 2,5 cm. Pembentukan bergantung pada jumlah yodium eksogen yang masuk ke dalam tubuh sumber utama untuk memelihara keseimbangan yodium dalam makanan dan air minum. Hormon yang dihasilkan kelenjar tiroid, tiroksin, mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan diferensiasi jaringan tubuh. Kalsitrolin mempengaruhi dalam mengubah tirosin. Triiodopionin mempengaruhi metabolisme sel, oksidasi di sel tubuh, dan produksi panas tubuh. Kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid merupakan kelenjar penghasil hormon paratiroid yang memainkan peran penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Jika kelenjar ini memiliki gangguan, maka akan berisiko terjadinya berbagai masalah kesehatan. Salah satunya adalah gangguan pada kesehatan tulang. Fungsinya merangsang pembentukan vitamin D di ginjal, meningkatkan kadar magnesium dalam darah, mengatur pelepasan kalsium dari tulang ke aliran darah, mengontrol penyerapan kalsium dari makanan atau minuman di saluran pencernaan, meningkatkan penyerapan kalsium di ginjal, mencegah ginjal untuk menghilangkan kalsium melalui urin, membuat ginjal mengeluarkan fosfat melalui urin. Kelenjar adrenal berbentuk ceper terdapat pada bagian atas dari ginjal. Beratnya kira-kira 5-9 gram, berjumlah 2 buah sesuai dengan jumlah ginjal. Terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian luar korteks yang berasal dari sel-sel ektodernal. Bagian korteks menghasilkan hormon-hormon yang dikategorikan sebagai hormon steroid, sedangkan sebagian medula menghasilkan katekolamin. Hormon yang dihasilkan kelenjar adrenal. Korteks adrenal menghasilkan hormon mineralokortikoid yang dapat mengatur garam dan keseimbangan air. Glukokortikoid yang dapat mengatur glukosa darah dan respon inflamasi tubuh. Medula adrenal menghasilkan hormon epinefrin dan norepinefrin. Hormon ini mengatur denyut jantung, laju kontraksi otot jantung, tekanan darah, dan kadar glukosa darah bernafas. Kelenjar pankreas. Pankreas adalah organ kelenjar yang memanjang pada dinding posterior abdomen, tepat di belakang lambung, yang memiliki beberapa fungsi dalam sistem pencernaan. Pankreas dikelilingi oleh hati, limpa, kantung empedu, dan usus kecil. Pankreas mengandung kelenjar eksokrin yang menghasilkan enzim penting untuk pencernaan. Enzim ini termasuk tripsin dan chymotrypsin untuk mencerna protein, amilase untuk pencernaan karbohidrat, dan lipase untuk memecah lemak. Kelenjar pinealis terdapat di dalam vertikel otak berbentuk kecil dan berwarna merah seperti sebuah cemara. Kelenjarnya menonjol dan mesencephalon ke atas dan ke belakang coliculus superior. Fungsinya belum diketahui dengan jelas. Kelenjar ini menghasilkan sekresi interna dalam membantu pankreas, dan kelenjar kelamin berperan penting dalam mengatur aktivitas seksual dan reproduksi manusia. Glandula pinealis diatur oleh isyarat saraf yang ditimbulkan oleh cahaya yang terlihat oleh mata. Menyekresi melatonin dan zat lain yang serupa melewati aliran darah atau cairan vertikel 3 ke glandula hipofise anterior, menghambat sekresi hormon gonadotropin, dan gonad menjadi terhambat lalu berinvolusi. Kelenjar timus. Kelenjar timus terletak dalam rongga mediastinum di belakang ostrenum
Di dalam rongga toraks, kira-kira setinggi bifurkasi trakea. Warnanya kemerah-merahan dan terdiri dari 2 lobus. Pada bayi baru lahir sangat kecil dan beratnya kira-kira 10 gram. Ukurannya bertambah setelah masa remaja antara 30 sampai 40 gram dan setelah dewasa akan mengerut. Organ ini merupakan bagian dari kedua sistem limfatik yang membuat bagian utama dari sistem kekebalan tubuh dan sistem endokrin yang mencakup semua kelenjar yang memproduksi hormon. Berikut adalah gambar dari kelenjar kelamin. Testis hormon pada laki-laki. 1. Hormon testiskular. Testosteron untuk perkembangan, pertumbuhan, dan pemeliharaan ciri-ciri sekunder. Androstenedion sebagai prekursor untuk hormon estrogen pada laki-laki. Dihidrotestosteron atau DHT untuk pertumbuhan prenatal dan diferensiasi genitalia laki-laki. Inhibin dan protein pengikat androgen dihasilkan oleh sel-sel Sertoli dan berfungsi untuk merespon sekresi FSH. 2. Hormon hipofisis. SH atau follicle stimulation hormone memiliki reseptor pada sel tubulus seminiferus yang berperan dalam spermatogenes. Yang ketiga, ada hormon hipotalamus, GnRH atau gonadotropin releasing hormone, berfungsi merangsang kelenjar hipofisis mengeluarkan LH dan FSH, mengatur mekanisme umpan balik negatif dalam sintesis dan sekresi testosteron. Ovarium hormon pada kelamin perempuan. 1. Hormon estrogen. Estrogen dihasilkan oleh ovarium yang berguna untuk pembentukan ciri-ciri perkembangan seksual pada wanita. Estrogen juga berguna pada siklus menstruasi dengan membentuk ketebalan endometrium, menjaga kualitas dan kuantitas cairan serviks dan vagina sehingga sesuai untuk penetrasi sperma. Yang kedua, ada hormon progesteron. Progesteron diproduksi oleh corpus luteum. Progesteron mempertahankan ketebalan endometrium sehingga dapat menerima implantasi zigot. Yang ketiga ada gonadotropin releasing hormone atau GnRH. GnRH merupakan hormon yang diproduksi oleh hipotalamus di otak. GnRH akan merangsang pelepasan FSH atau follicle stimulation hormone, FSH dan LH. Kedua hormon ini dinamakan gonadotropin hormon yang diproduksi oleh hipofisis akibat rangsangan dari GnRH. FSH akan menyebabkan pematangan dari folikel. Dari folikel yang matang akan dikeluarkan ovum, kemudian folikel ini akan menjadi corpus luteum dan dipertahankan untuk waktu tertentu oleh LH. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang mau ditanyakan? Dan jika sudah mencukupi, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mari, Re. Berdeka aku. Beneran.